إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة وأهلها في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini tidak henti-hentinya khatib mengingatkan para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal memberikan wajangan kepada kita semua. Inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyati fi talabihi. Sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian wahai para penuntut ilmu untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Bi jihadin nafsi 'alal 'amali bimujibihi, dengan kesungguhan hati mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Fa innal ilma syajara wal 'amala samra, karena sesungguhnya ilmu itu adalah pohon sedangkan amal adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan, dan tidak dianggap orang yang berilmu siapa saja yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka dari perkataan ini kita bisa mengambil dua perkara, kita bisa memperhatikan dua perkara. Yang pertama, senantiasa kita mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu semata-mata untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senantiasa kita mengamalkan ilmu sebagai konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Para ulama memberikan nasihat kepada kita semuanya, al-ilmu walidun wal amalu mauludun. Ilmu itu layaknya orang tua, sedangkan amal layaknya anak. Wal ilmu ma'al amal, ilmu itu harus dibarengi dengan amal. War riwayatu ma'ad dirayah, dan periwayatan harus senantiasa dibarengi dengan pemahaman. Fala ta'nas bil amali madumta mutawahhishan bil ilm. Jangan kalian berbahagia, jangan kalian senang hati dengan amalan-amalan kalian sementara kalian masih memusuhi ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil ilmi. Jangan ma kunta muqassiran fil amali. Jangan kalian berbahagia dengan ilmu kalian sementara kalian sedikit di dalam beramal. Walakin ijma' bainahuma, akan tetapi kumpulkan, gabungkan keduanya, antara
antara ilmu dengan amal. Wa in kana qalila minhuma wa in kana qalila nasibika minhuma, meskipun bagianmu sedikit dari ilmu atau sedikit dari amal. Para ulama senantiasa menasihatkan kepada kita, al-ilmu khadimul amal wal amalu ghayatul ilm. Ilmu itu menolong ibadah, ilmu itu membantu kita di dalam beramal, sedangkan amalan itu adalah tujuan dari ilmu itu sendiri. Walaulal amalu lam yutlabul ilm, kalau seandainya bukan karena dengan diamalkan, maka ilmu itu tidak akan diperintahkan untuk dituntut. Walaulal ilmu lam yutlabul amal, kalau bukan karena ilmu, amalan itu juga tidak akan dituntut. Para ulama mengatakan, wali an ada al-haqq jahlan fihi ahabba ilayya min an ada'ahu zuhdan fihi. Aku meninggalkan kebenaran karena aku bodoh terhadap kebenaran, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada meninggalkan kebenaran karena tidak diamalkan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak sekali memberikan wejangan kepada kita tentang beramal dengan ilmu. Kalau seandainya harta itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan diinfakkan, kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha wara'a mujibataha. Demikian pula dengan ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkannya dan menjaga konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnahu, pertama dia akan ditanyakan tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Wa an ilmihi madza amila fihi, dia akan ditanyakan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dia akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia infakkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan dia akan ditanyakan tentang jasadnya, apa yang dia perbuat dengan jasadnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menasihatkan kepada kita semua, masalul ilmi la yu'mal bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu syai'un fi sabilillah azza wa jalla. Permisalan ilmu yang tidak diamalkan itu seperti harta benda yang tidak diinfakkan sesuatu apapun di dalam harta benda itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasim Ibn Hazzan rahimahullahu ta'ala mendengar Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala menasihatkan kepada kita semua, la yardayan nasu qawla alimin la ya'mal wa qawla amilin la ya'lam. Jangan sekali-kali manusia itu ridha, jangan sekali-kali manusia itu mempedulikan. Artinya jangan kita mengambil siapa? Mengambil apa? Mengambil pendapat, mengambil fatwa dari orang-orang yang berilmu yang tidak beramal, atau orang-orang yang beramal yang tidak berilmu. Muhammad ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala mendengar Sahal ibn Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu kulluhud dunya wal akhiratu minhu al-amalu bihi. Ilmu itu seluruhnya adalah dunia, ilmu seluruhnya adalah dunia, sedangkan bagian akhirat dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Beliau juga mengatakan, an-nasu kulluhum sukkara illa al-ulama. Manusia seluruhnya itu mabuk dengan harta, mabuk dengan tahta, mabuk dengan wanita, mabuk dengan dunia. Illal ulama, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali para ulama. Wal ulama kulluhum huyyara, sedangkan para ulama seluruhnya adalah orang-orang yang mabuk, orang-orang yang bingung. Illa liman amila bi ilmihi, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Abu Bakar Ar-Razi mendengar gurunya Al-Khawwas, yaitu Ibrahim ibn Ahmad Al-Khawwas. Para ulama mengatakan Ibrahim ibn Ahmad Al-Khawwas. Al-Khawwas di dalam ilmu hadis ada 2, yaitu Ibrahim Al-Khawwas pemalsu hadis, yang kedua Ibrahim Al-Khawwas yang sering dikutip perkataannya oleh para ulama. Ibrahim Al-Khawwas, beliau mengatakan bahwasanya walaysal alimu bi kasratir riwayah. Orang alim itu bukan yang banyak periwayatannya,
Innamal alimu man ittaba'al ilma. Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang mengikuti ilmu, wasta'malahu, mempergunakan ilmunya. Artinya dia senantiasa mengamalkan ilmunya. Waqtada bis sunani wa in kana qalilal ilm, dan dia senantiasa mengikuti, mencontohi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ilmunya sedikit. Yusuf ibn al-Husain, gurunya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Fid dunya tughyanan. Di dunia ini ada dua kezaliman, tughyanul ilm wa tughyanul mal. Kezaliman ilmu dan juga kezaliman harta. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Yang menyelamatkanmu dari kezaliman ilmu adalah ibadah, mengamalkan ilmu itu sendiri. Walladhi yunjika min tughyanil mal, dan sedangkan yang menyelamatkanmu dari kezaliman harta, az-zuhdu fihi, adalah bersifat zuhud terhadap dunia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Di akhir khutbah ini khatib mengingatkan para jamaah sekalian bahwasanya di hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak munajat, memperbanyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu setelah zuhur sampai dengan sebelum maghrib. Di dalam riwayat yang lebih sahih, waktu setelah asar sampai dengan sebelum maghrib. Maka kita memperbanyak hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Dan juga kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini. Sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya di dalam firman-Nya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa yaqimus shalah. Allahu akbar.